Hai hai hai, sampai ketemu lagi di link saya dan masih tentang pertanahan. Salam sejahtera buat kita semua dan selalu berpikir positif ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Apa yang kita mau ceritakan kali ini tentang tanah juga, tanah yang menjadi primadona orang Indonesia, yaitu tanah giring. Tanah giring atau tanah ketitir dan letter C atau petuk ya, tanah petuk atau tanah bengkok di Sumatera. Tanah giring itu pasti ada sebelum UPA, karena sebelum UPA itu dan Nepung Agraria lahir, pasti masyarakat Indonesia udah memiliki dan mendiami tanah itu. Sebagai bukti dia menempati tanah itu, dia bayar pajak. Nah, bayar pajak dengan SPPT, pajak bumi dan bangunan. Nah, dikeluarkanlah bukti pajak itu. Walaupun belum bersertifikat, tapi ada pajaknya dan ada surat giring asli yang adanya bukunya, blueprintnya di kantor kecamatan. Nah, girik itu sangat banyak di Indonesia dan masih banyak sampai hari ini, walaupun pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Tata Ruang Agraria, strip BPN, yang lebih terkenal dengan Badan Pertanahan Nasional, telah mengadakan eh, kegiatan yang untuk mensertifikatkan tanah-tanah di Indonesia dengan program Prona, dengan program sejuta sertifikat, untuk supaya masyarakat di Indonesia tuh mempunyai bukti kepemilikan yang sempurna, terkuat dan terpenuh, yaitu ada di sertifikat. Tapi girik juga adalah bukti yang kuat bagi mereka yang mendiami dan berdiri atau menepati tanah tersebut. Jadi girik itu bisa dijual belikan nggak? Bisa pastinya. Tentunya ada syarat-syaratnya, karena girik itu belum bersertifikat. Syaratnya cukup banyak, yaitu pasti ada surat girik yang asli, yang biasanya bentuknya tuh kayak tulisan-tulisan dengan letter C, atau berapa luas tanah, di kiri di kanan ada punya siapa. Yang kedua, surat pajak, bukti pembayaran pajak dengan menandakan tanah tersebut sudah dibayar pajaknya. Ketiga, surat keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat, karena kepala desa itu yang mengetahui sejarah dan riwayat singkat dari tanah tersebut. Yang keempat, surat ukur atau riwayat tanah yang dikeluarkan juga oleh kepala desa. Nah, biasanya riwayat tanah itu sebelumnya harus diukur ya, supaya jelas. Karena dari sebidang letter C atau girik itu tidak semuanya dijual, artinya ada pemisahan dari tanah tersebut. Misal tanah itu 1000 meter baru mau dijual 3000. Jadi harus diukur, yang 3000 dijual. Yang 1300 dijual, 700-nya di keep ya. Itu harus dicoret nanti dan diserahkan kepada kepala desa. Bagaimana transaksinya? Oleh siapa? Bisa dengan PPAT, pejabat pembuat akte tanah, di mana domisilinya di tanah tersebut, kabupaten atau kota. Tidak bisa oleh PPAT yang di luar dari tanah tersebut. Karena apa? Karena kita pejabat pembuat akte tanah telah disumpah sesuai kerja wilayah kerjanya itu sesuai di daerah pertanahan tersebut. Jadi PPAT akan membuat akte jual beli, hadirlah pembeli dan penjual, disaksikan oleh kepala desa. Kalau bisa kepala desa datang, kalau tidak bisa dengan surat-surat yang tadi tidak apa-apa, dan didaftar. Setelah tanda tangan selesai, pajak semuanya dibayarkan, didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dijadikan sertifikat. Bagaimana dengan yang lain? Mungkin admin bisa mau bertanya. Kalau PPAT itu apa notaris atau camat atau siapa? Ini PPAT itu
mewakili pemerintah dalam ini Kementerian Agraria. Karena PPAT itu disumpah oleh Kementerian Agraria BPN, dia ada wakil pemerintah. Sedangkan kalau camat itu dari Kementerian Dalam Negeri yang tugasnya tertentu dan diangkatnya juga untuk masa jabatan tertentu. Tapi dia berwenang membuat akte jual beli. Dia berwenang membuat akte jual beli tanah yang berbentuk girik only ya, dia bisa berwenang. Kalau yang bersertifikat, kalau ada yang mau ya terserah. Tapi PPAT bisa mengerjakan yang girik dan bisa mengerjakan yang bersertifikat. Nah, kalau notaris gimana bisa mengerjakan? Maksudnya begitu, Edwin? Iya, iya. Oke. Kalau notaris bisa aja mengerjakan sepanjang wilayahnya dia juga wilayah kerjanya di kabupaten kota tersebut. Yang pertama. Yang kedua, bentuknya dari media jual belinya beda. Dia bukan akte jual beli, Pak. Karena tupoksinya PPAT sudah diatur bahwa kita hanya PPAT hanya mengerjakan akte jual beli dan lain sebagainya yang banyak itu. Tapi kalau mau dikerjakan oleh notaris biasanya perusahaan-perusahaan ya untuk pembebasan tanah itu pakai SPH, surat pelepasan hak. Surat pelepasan hak itu dikerjakan oleh notaris tentunya juga dengan program yang ada surat ukur, ada surat tidak sengketa, sudah riwayat hidup dari pertanahan itu sama, prosedurnya sama dengan yang di PPAT. Maksudnya keuntungannya ya dari dikerjakan oleh notaris. Notaris itu batas waktunya cukup panjang untuk bekerja di situ. Sedangkan kalau PPAT atau dikerjakan oleh camat maksudnya ya, di camat itu dia suka mutasi tempat dari daerah satu ke daerah yang lainnya itu cepat gitu. Jadi kadang-kadang ini belum dikerjakan, PPAT-nya sudah pindah, camatnya sudah pindah, sehingga tidak berlaku lagi akte jual beli tersebut. Dan pernah terjadi itu, sehingga bikin berita acara lagi, bikin ulang lagi. Yang artinya kalau bisa direkomendasi, girik dikerjakan oleh PPAT dan juga bisa dikerjakan notaris. Ya bukannya mengenyampingkan camat, tapi camat itu ada jam kerjanya, maksudnya ada masa waktu berlakunya. Itu sekelumit info tentang jual beli girik yang masih bermanfaat. Mudah-mudahan girik nanti masih berlaku sampai masa waktunya. Dan segitu dulu ya. Think positive, be happy, and always bersyukur. Bye.